Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maid Salifah dengan NIM 432210100100 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2 Bahasa Indonesia 1. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Akuntan Publik dengan Role Stress sebagai Variabel Moderating. Yang pertama, latar belakang. Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi. Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan banyak ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme, dan juga komitmennya terhadap bidang pekerjaan yang ditekuninya. Kinerja seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat kepuasan kerja yang dimiliki. Kepuasan kerja seseorang juga dipengaruhi baik dari dalam maupun dari luar. Untuk sisi internal, tentu kepuasan kerja seseorang akan menyangkut komitmennya dalam bekerja, baik komitmen profesional maupun komitmen organisasional. Sedangkan dari sisi eksternal, tentu kepuasan kerja dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka bekerja, baik dari atasan, bawahan, maupun setingkat. Penelitian yang dilakukan saat ini adalah menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja akuntan publik dengan menggunakan variabel role stress sebagai variabel moderating. Komitmen kerja di sini adalah komitmen organisasional dengan role stress atau stres peran yang dialami auditor, di antaranya role konflik atau konflik peran dengan role ambiguity atau ketidakjelasan peran. Sedangkan kepuasan kerja adalah kepuasan kerja yang dirasakan oleh akuntan publik atau auditor. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah interaksi antara komitmen organisasional dengan konflik peran berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja auditor? Yang kedua, apakah interaksi antara komitmen organisasional dengan ketidakjelasan peran berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja auditor? Yang ketiga, apakah interaksi antara komitmen organisasional dengan konflik peran berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja auditor? Yang keempat, menganalisis apakah interaksi antara komitmen organisasional dengan ketidakjelasan peran berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja auditor? Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, komitmen organisasi. Komitmen pada organisasi yaitu sampai tingkat di mana seseorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut. Yang kedua, stres peran atau role stress. Jika seseorang dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang melampaui kemampuan individu tersebut, maka dikatakan bahwa individu itu mengalami stres kerja. Seseorang dapat dikategorikan mengalami stres kerja jika urusan stres yang dialami melibatkan juga pihak organisasi atau perusahaan tempat individu bekerja. Yang ketiga, konflik peran atau role konflik. Konflik peran merupakan hasil dari ketidakkonsistenan harapan-harapan berbagai pihak atau persepsi adanya ketidakcocokan antara tuntutan peran dengan kebutuhan, nilai-nilai individu, dan sebagainya. Sebagai akibatnya, seseorang yang mengalami konflik peran akan berada dalam suasana terombang-ambing, terjepit, dan serba salah. Yang keempat, ketidakjelasan peran atau role ambiguity. Ketidakjelasan peran atau role ambiguity adalah kurangnya pemahaman atas hak istimewa dan kewajiban yang dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan. Yang kelima, kepuasan kerja atau job satisfaction. Kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidak menyenangkan pekerjaan mereka. Lalu yang keenam, interaksi antara komitmen organisasi dengan konflik peran terhadap kepuasan kerja. Komitmen organisasi dapat tumbuh manakala harapan kerja dapat terpenuhi oleh organisasi dengan baik. Selanjutnya, dengan terpenuhi harapan kerja, ini akan menimbulkan kepuasan kerja. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa komitmen organisasi berhubungan positif terhadap kepuasan kerja, di mana semakin tinggi komitmen seseorang pegawai terhadap organisasinya, maka semakin tinggi pula kepuasan kerja yang dialaminya.
Lalu yang ketujuh, interaksi antara komitmen organisasi dengan ketidakjelasan peran terhadap kepuasan kerja. Semakin sering seseorang terlibat dan loyal dalam suatu organisasi, maka semakin tinggi komitmennya terhadap organisasi. Dengan keterlibatannya tersebut, maka ia akan semakin tahu apa yang harus dikerjakan dalam tugas-tugasnya dan mengetahui apa yang menjadi haknya. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat komitmen seorang pegawai terhadap organisasinya, maka akan semakin rendah ketidakjelasan peran yang dialaminya. Lalu selanjutnya, metodologi penelitian. Teknik pengambilan sampel dan metode pengumpulan data. Pengambilan sampel menggunakan metode convenience sampling. Hal ini karena jumlah auditor di setiap KAP tidak diketahui jumlahnya. Dengan kriteria responden yaitu auditor yang mempunyai jabatan akuntan junior sampai dengan partner, pengumpulan data dilakukan dengan metode survei. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik yang berada di Jakarta. Lalu selanjutnya teknik analisa. Pada penelitian ini ada beberapa tahap dalam analisis data, yaitu yang pertama. Tahap pertama melakukan uji kualitas data. Pengujian validitas menggunakan teknik correlated item total correlation, yaitu dengan cara mengkorelasi skor tiap item dengan skor totalnya. Tahap kedua yaitu menganalisis hubungan komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja dengan role stress sebagai variabel moderating. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan software SPSS for Windows versi 12.0, di mana metode yang dipilih adalah metode analisis regresi dengan variabel moderating. Hasil dan pembahasan. Peneliti membagikan dan mengumpulkan kuesioner secara langsung kepada 8 KAP yang terdapat di wilayah Jakarta. Pembagian sebanyak 70 kuesioner dari 70 kuesioner yang dibagikan terkumpul kembali sebanyak 58 buah kuesioner. Dan dari 58 kuesioner tersebut, yang dapat diolah adalah sebanyak 54 buah atau sebesar 77% dari total kuesioner. Hal ini menunjukkan tingkat pengembalian atau response rate kuesioner yang cukup tinggi. Selanjutnya, kesimpulan. Hasil pengujian ini menyatakan bahwa variabel komitmen organisasi, variabel konflik peran secara bersama-sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepuasan kerja. Sedangkan secara individu atau parsial, variabel komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepuasan kerja. Namun, variabel konflik peran tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor. Atau dengan kata lain, konflik peran bukanlah variabel yang memoderasi antara komitmen organisasi dengan kepuasan kerja. Dengan kata lain, ketidakjelasan peran bukanlah variabel yang memoderasi antara komitmen organisasi dengan kepuasan kerja. Dari hasil dua uji hipotesis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel ketidakjelasan peran bukanlah variabel yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Hanya variabel komitmen organisasi yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. Lalu saran. Berdasarkan kesimpulan di atas menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja akuntan publik adalah komitmen organisasi. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian bagi kantor akuntan publik. Selain itu, diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait sebagai dasar dalam mempertimbangkan rekrutmen dan pengembangan sumber daya organisasi, khususnya kantor akuntan publik yang agar memperhatikan harapan-harapan kerja para auditornya. Dengan terpenuhinya harapan kerja, maka komitmen pegawai terhadap organisasinya akan tumbuh sehingga dapat menimbulkan kepuasan kerja yang nantinya akan meningkatkan kinerja auditor secara optimal. Kantor akuntan publik perlu mengkaji harapan akuntan agar dapat dicapai komitmen yang tinggi sehingga kepuasan kerja tercapai dan pegawai auditor bertahan untuk tetap bekerja di KAP. Untuk penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan keterbatasan yang telah diungkapkan penulis sehingga dapat memberikan kontribusi wawasan yang lebih bagus lagi. Berikut ini adalah daftar pustaka atau
Nah, sumber-sumber referensi yang saya gunakan dalam penelitian karya ilmiah yang saya buat. Selesai sudah pemaparan atas hasil karya ilmiah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.